Perkembangan industri fintech di tanah air kini terbilang pesat dan diminati masyarakat. Penarikan pinjaman secara online di perusahaan fintech dirasa lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke bank. Bayangkan saja, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, masyarakat dapat dengan mudah mencairkan dana. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman online atau pinjol menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman biasa. Seperti di Tangerang, Banten, seorang nasabah pinjol mengalami intimidasi dan hal-hal yang kurang menyenangkan. Selain itu, pinjol yang disetujui akan dikenakan bunga di atas 30% dengan jangka waktu pengembalian hanya 2 minggu. Banyaknya kasus serupa membuat pihak kepolisian bertindak atas kasus pinjaman online ini. Ada 86 karyawan perusahaan pinjaman online yang digerebek polisi di Sleman, Yogyakarta pada Jumat dini hari. Mereka diangkut menggunakan 2 bus dan 1 truk dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap. Selain itu, polisi juga menyita 105 unit komputer dan 105 unit telepon genggam. Selanjutnya, proses penyelidikan ini akan dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Barat untuk menentukan status hukum ke-86 karyawan ini. Jajaran Polda Metro Jaya turut menggerebek 2 lokasi masing-masing di sebuah ruko di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan ini dilakukan sejak hari Selasa 12 Oktober lalu. Para tersangka berperan mengirimkan SMS berisi penagihan utang berisi ancaman kepada para peminjam. Tim TV One mengabarkan. Iya pemirsa, saat ini pinjaman online ilegal ini juga masih menjadi topik terhangat ya setelah kemarin Presiden Jokowi kemudian mensoroti kasus ini. Pihak kepolisian bahkan Mabes Polri juga melakukan penangkapan penggerebekan terhadap sejumlah kantor pinjaman online ilegal di sejumlah daerah. Kemarin terakhir bahkan Mabes Polri juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melapor jika memang ada korban yang diintimidasi maupun mendapatkan teror dari kelompok pinjaman online ilegal ini. Kita akan ajak Anda berbincang langsung bersama dengan ada 2 korban pinjaman online yang akan kami hadirkan secara Zoom. Di sini ada Mas AS dan juga SF. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mas AS, Mas Pagi, SF. Pagi. Ya, dan juga sudah terhubung juga bersama kami ada Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Ya, saya coba ingin langsung penasaran, saya mau ke Mas AS dulu. Mas AS, bisa Anda ceritakan bagaimana kejadian yang menimpa Anda terjerat dengan pinjaman online ilegal ini, Mas? Dia ini ada satu aplikasi sih Mbak, satu aplikasi yang ternyata di dalam aplikasinya itu terdapat aplikasi yang lain. Jadi ada aplikasi di dalam aplikasi. Dan Anda awalnya ikut, sih berapa aplikasi di sana? awalnya satu aplikasi dengan peminjaman limit pertama itu 1,2 dan 1,2 juta ya, dan nerima 820.000 yang saya terima, dan harus diganti dalam tempo 7 hari. Di hari kelima intimidasi itu udah langsung keluar dari pihak pinjolnya itu. Bentuk-bentuk intimidasi yang Anda terima apa saja, Mas? Kayak disebarin akan dibilangnya membawa kabur uang perusahaan lah, dan disebar fotonya di seluruh kontak. Dia kan menyadap semua kontak WhatsApp dan kontak-kontak nomor telepon ya. Iya. Oke, Anda dari 1,2 itu kemudian membengkak menjadi berapa? Total pinjaman Anda dan juga total yang harus Anda bayarkan? Total yang harus dibayarkan, bulan kemarin saya terima info karena saya udah ganti nomor ya. Itu sekitar 200 juta. Hah? Dari 1,2? Dari jadi sistemnya dia begini Mbak, dari satu aplikasi ini pinjaman 1,2, setelah saya bayar di hari kelima, 40 aplikasi yang ada di dalam aplikasi itu kebuka semua. Wow. Jadi saya masuk ke permainannya dia, kayak gali lubang tutup lubang, minjem 2 aplikasi buat nutup 1 aplikasi, begitu terus dikalikan terus, yang akhirnya total sekitar 7 juta, 8 juta saya pinjem bersih uang yang saya terima, dan saya harus ganti di
nggak bayar 2 bulan itu, info kemarin yang disebar itu 200 juta dengan bahasa bahwa uang kabur perusahaan. 200 juta itu bunganya berapa, Mas? Berapa persen? Anda pasti tahu dong, dengan meminjam itu ada catatan bunga berapa dari sejumlah aplikasi itu? Dari satu terakhir saya minjem 1,5 aja di satu aplikasi, saya menerima cuma 900 dan mengembalikan dalam masa 7 hari itu 2,1. Bahkan hampir 100% ya. Oke, hingga saat ini sudah beres semua, Mas? Sudah beres dengan catat, emang dia ilegal kan, Mbak ya. Dengan catatan saya bilang kalau misalnya mau datang ke rumah untuk ngambil, bukan nggak mau kalau saya transfer. Oke, baik. Anda memang tidak ada niatan juga untuk melaporkan ya atas ancaman dan juga intimidasi yang Anda dapat? Udah dilaporin, cuman dari pihak polisinya pun seperti kayak menyepelekan gitu. Padahal yang diserang lapor kemana, Mas? Kita orang saya udah lapor ke Polsek. Saya juga minta tolong sama teman saya buat ini. Polsek mana, Mas? Ada. Kenapa? Polsek mana? Tangerang, Pak. Oh, Polsek Tangerang. Oke, saya mau beralih dulu ke Mas SF ya. Mas SF, kalau cerita Anda bagaimana? Iya, awalnya sih di bulan Maret itu 2021 saya memang ada keperluan mendadak untuk biaya pendidikan. Jadi di aplikasi di Play Store itu saya mendownload pinjaman. Awalnya sih di situ ditulis tenornya itu 91 sampai 120. Tapi ketika saya melakukan apply dan mengajukan pinjaman, ternyata cuma hanya dikasih waktu tenor 7 hari. Namun sebelum 7 hari, pada saat hari kelima itu saya sudah ditelepon dengan pihak di aplikasi pinjol itu dan disuruh harus membayar, gitu Mbak. Jadi total yang harus dibayarkan berapa, Mas? Jadi sementara sih memang waktu itu saya hanya pinjam 2 juta, cuman yang saya terima itu cuman hanya 1,1. Oh, oke. Jadi Anda juga ada pernah berniat juga untuk melaporkan aksi ancaman dan juga intimidasi yang Anda dapat? Belum pernah sih. Belum pernah saya melaporkan. Tapi keluarga Anda juga terkena dampak tidak? Iya. Ada istri saya selalu ditelepon. Karena memang di situ kan ada kontak darurat ya. Kontak darurat yang harus kita isi sebagai persyaratan dari pencairan pinjaman itu sendiri. Sampai juga saya memang sampai diancam juga sama istri kalau ini nggak diselesaikan ya bisa bahaya buat hubungan keluarga gitu loh. Oh, berdampak juga terhadap hubungan keluarga karena istri Anda pun juga mendapatkan ancaman ya? Iya, betul. Oke, saya ingin ke Mas Pratama kalau begini. Mas Pratama, tadi bahkan Mas AS sempat jelaskan. Jadi dia meminjam di satu aplikasi saja. Tapi mengapa kemudian belasan aplikasi lainnya ini juga ibaratnya menjebak begitu ya kalau dapat dikatakan. Ini skemanya bagaimana sih, Mas? Ya memang ini jebakan Batman ya Mbak, ini jahat sekali nih pinjol ilegal ini. Karena apa? Karena begitu kita menginstal aplikasi itu, yang pertama adalah semua data yang ada di handphone kita, bukan hanya data ya, itu data itu phone book, galeri, kemudian file dan lain-lain, semuanya kredensial, termasuk WhatsApp, percakapan chat dan lain-lain itu bisa diambil semua oleh mereka. Kemudian mereka bisa kontrol kamera kita, mereka bisa kontrol mikrofon kita dari jarak jauh gitu. Jadi begitu kita install, belum kita sempat apply kredit, baru kita install, mereka sudah bisa mengambil semua isi handphone kita. Nah dari situlah, karena ini tanpa agunan, mereka melakukan analisa. Ini layak nggak diberikan pinjaman? Analisa itu berasal dari apa? Dari isi handphonenya, gitu. Kontaknya banyak apa tidak? Kemudian ada hal-hal yang bisa digunakan untuk melakukan blackmail atau ancaman apa tidak, begitu. Nah akhirnya ketika mereka apply gitu, kemudian tidak bisa bayar dan sengaja dibuat supaya telat bayar biasanya gitu, iya kan? Nah akhirnya diteror dengan berbagai macam cara, memanfaatkan isi dari handphonenya yang banyak info di dalam handphone, tidak semuanya bisa terbuka untuk umum kan gitu, ada yang rahasia gitu. Nah
aplikasi ini itu dia biasanya aplikatornya, pemilik aplikasi pinjol online itu, mereka nggak hanya mengelola satu pinjol gitu. Mereka bisa mengelola 10, 13, 20, 40 begitu, yang dikelola dalam satu organisasi. Nah, begitu mereka tahu ada yang download, kemudian mereka tahu sudah memberikan pinjaman dan ada histori mereka melakukan peminjaman gitu. Nah, mereka secara otomatis melakukan instalasi gitu untuk pinjaman-pinjaman online ilegal yang lainnya. Kenapa mereka bisa? Karena mereka punya akses ke handphone kita, Mbak. Gitu masalahnya, gitu. Jadi kadang-kadang itu kan kalau yang ilegal ya, Mas Pratama ya? Yang ilegal. Nah, yang legal harusnya nggak bisa. Yang legal itu hanya bisa mengakses namanya kalau disingkat 9, yaitu apa ya 9 itu ya? Aduh, saya lupa. Pokoknya dia hanya bisa mengakses, hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan location, gitu. Jadi dia nggak bisa membuka galeri, nggak bisa melihat apapun gitu. Nah, sehingga tim pinjol yang legal itu dia nggak akan bisa ngambil data di dalamnya. Tetapi Mbak, kemarin dari penangkapan yang ada di pondok itu, ada 13 pinjol yang dikelola dalam organisasi itu, ternyata 3-nya adalah pinjol legal. Nah, ini menarik nih gitu. OJK harus mulai berpikir bahwa jangan-jangan pinjol legal pun ada fasilitas untuk mengambil data seperti ini gitu. Ya kan? Kedok saja kalau begitu ya Mas ya? Kan bahaya. Nah iya, jangan-jangan ini cuma kedok. Jangan-jangan mereka juga bisa ngambil data ini. Oleh karena itu OJK harus tanggap begitu. Polisi harus tanggap. Tadi saya mendengar cerita dari korban itu, memang dulu pinjol ilegal ini nggak menjadi perhatian. Saya sudah bilang berkali-kali, ini jahat loh gitu. Karena data kita sudah bocor ratusan juta gitu ya kan. Orang tertipu dengan SMS blast itu, dan banyak orang tergoda dan akhirnya mengajukan pinjaman online ilegal ini gitu. Nah, Pak Presiden ngomong baru diseriusin gitu. Jadi Pak Presiden yang ngomong.